Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah. Di waktu yang penuh dengan berkah ini, semoga sahur kita selalu membawakan keberkahan. Karena yang kita cari di sahur ini adalah bukan kenyang, tapi apa? Keberkahan. Berkah. Berkah itu yang membuat kita semangat. Berkah itu yang membuat hilang haus, hilang dahaga, hilang lapar. Selalu semangat. Itulah keberkahan yang kita bawa dari sahur ini. Melalui Cinta Quran Foundation ini, kita akan belajar sama-sama. Pagi ini, sahur ini, insya Allah kita akan bahas cinta yang luar biasa. Abadi. Sejarah mencatat bagaimana dua insan ini saling mencintai karena Allah. Dan ini adalah, Masya Allah, ikatan lahir batin yang memang contoh untuk kita semuanya. Pastinya demikian. Dan ini adalah kisah antara Rasulullah dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Subhanallah, singkat karena waktu pun sangat terbatas. Siti Khadijah, Masya Allah, tabarakallah. Sosok wanita yang sangat terhormat. Bukan hanya cantik lahirnya, tapi cantik batinnya. Akhlaknya baik. Bukan hanya memiliki akhlak baik. Tapi apa? Kekayaan yang berlimpah. Itulah Siti Khadijah. Karena kekayaan ini didapatkan dari ayahnya, Khuwailid. Masya Allah. Lalu Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah pernah menikah 2 kali. Ya. Setelah menikah, yang kedua kali. Pertama wafat, yang keduanya wafat, yang pertamanya wafat. Siti Khadijah setelah wafat 2 suaminya, banyak sekali yang ingin melamar dan menjadikan Siti Khadijah sebagai istrinya. Namun, subhanallah, Siti Khadijah menolaknya. Apakah trauma karena suami pertama wafat, suami kedua wafat? Bukan trauma. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik itu. Coba kita ungkap. Melalui program Cinta Quran Foundation ini kita lihat. Apa yang terjadi? Subhanallah. Setelah Siti Khadijah ditinggal wafat oleh Abu Halah, suami yang kedua. Walaupun datang orang, pimpinan-pimpinan setiap kabilah untuk meminang Siti Khadijah menolaknya. Apakah trauma? Bukan. Suami pertama wafat, suami kedua wafat, akhirnya udahlah gak mau menikah lagi. Bukan itu penyebabnya. Tapi apa? Subhanallah, dalam beberapa riwayat, Siti Khadijah bermimpi. Mimpinya melihat matahari yang sangat terang. Lalu matahari ini, Masya Allah, terangnya sangat terang. Tapi panasnya tidak ada, sehingga mendekat kepada Siti Khadijah. Dan berada di pangkuan Siti Khadijah. Lalu matahari itu kembali terbang lagi. Masya Allah, Siti Khadijah kaget dengan mimpi yang luar biasa. Lalu datanglah ke pamannya, Waraqah ibn Nufail. Wahai pamanku Waraqah, inni ra'aitu fil manam, sungguhnya aku semalam bermimpi. Melihat cahaya matahari yang terang, gak terasa panas, hadir di pangkuanku. Apa kira-kira takwilnya? Apa kira-kira maknanya? Masya Allah. Dijawab oleh Waraqah ibn Nufail, wahai Khadijah, ponakanku, ya, sesungguhnya jika mimpimu demikian, ini sangat cocok dengan zaman sekarang. Maksudnya, wahai paman, maksudnya ini adalah zamannya Nabi. Sepertinya Nabi itu akan dekat denganmu. Dan kemungkinan Nabi itu akan menjadi suamimu. Siti Khadijah, Masya Allah, kaget, bercampur dengan senang juga. Lalu di situ bertanya, wahai paman, kalau boleh tahu bagaimana tanda-tanda Nabi itu? Ceritakan oleh Waraqah ibn Nufail. Punten, siapa Waraqah? Pamannya Siti Khadijah. Apakah dia beragamakan berhala? Tidak. Waraqah ibn Nufail ini adalah beragamakan, punten bahasanya, Nasrani. Ya, tapi bukan Nasrani yang Trinitas. Mengesahkan Allah, tahu Allah itu esa,
tahu Allah itu wajib diibadahi, tapi nggak tahu bagaimana caranya ibadah kepada Allah. Itulah Waraqah ibn Nawfal. Dan beliau ini, Waraqah ini baca Injil, baca Taurat, baca Injil, baca Taurat. Disampaikan, wahai Khadijah, tanda kenabian itu begini, tanda kenabian itu begitu, tanda kenabian. Maka semua tanda kenabian yang disampaikan oleh Waraqah ibn Nawfal nempel. Di mana? Di pikiran Siti Khadijah. Maka ketika datang subhana pimpinan dari yang namanya orang Taif, ya orang terkenal, Walid bin Mughirah, ini siapa yang tidak mengenal dengan penyair yang sangat luar biasa, kayaknya luar biasa, datang untuk meminang Siti Khadijah. Ditatapnya oleh Siti Khadijah melalui dari apa yang disampaikan oleh Waraqah ibn Nawfal. Dengan kecerdasan Siti Khadijah, dalam hatinya mengatakan, ini bukan tanda Nabi kalau begini, nggak mungkin, tolak. Datang lagi dari Ghatafan, ditolak. Datang lagi dari Bani ini, ditolak. Kenapa? Siti Khadijah melihat nggak ada yang cocok dengan tanda kenabian yang beliau fahami apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal. Qadarullah, satu waktu. Ini punten kita harus tahu dulu dari batasan atau dari awal cintanya bagaimana. Waraqah punten, setelah disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal demikian Siti Khadijah, kaya raya luar biasa, tapi memutarkan uangnya dengan orang kepercayaannya Maisarah. Maisarah, seorang laki-laki. Jangan dipikirkan Maisarah itu adalah perempuan. Laki-laki, Maisarah. Iya. Artinya itu gelarnya karena orang yang mudah bergerak, mudah disuruh, itu user. Mudah, Maisarah, orang yang mudah bergerak, mudah diperintahkan, mudah cekatan sekali. Itu Maisarah. Maka saat itu ke Maisarah tolong, sebagai budaknya Siti Khadijah atau orang terdekatnya, katakan, untuk perdagangan ini harus ada orang pendamping, tolong cari. Ya Khadijah, ada seorang namanya Muhammad Al-Amin, ini dapat dipercaya. Udah panggil aja. Siti Khadijah enggak ada itu, ini enggak. Saya percepat untuk kata-kata ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW bergeraklah bersama Maisarah berdagang. Masya Allah, singkat kisah. Ya, singkat kisah. Beberapa peristiwa terjadi dalam perjalanan dan Maisarah melihatnya. Lalu apa yang terjadi? Keuntungan ini berlipat ganda lebih daripada 10 lipat keuntungan biasa. Maka kaget Siti Khadijah, Maisarah gimana caranya dagang seperti ini? Maisarah luar biasa Muhammad ini. Kenapa? Apabila dia berbicara begini, apabila dia sedang berjalan begini, bercandanya begini, maka semua diceritakan sampai akhirnya sampai ke titik ketika kami sedang duduk istirahat, tiba-tiba ada seorang tiba-tiba datang seorang pendeta, datang ke sana dan menyatakan, rahib itu mengatakan, wahai Maisarah, tadi saya lihat kafilahmu sedang berjalan, itu ada awan yang selalu mengikutinya, dan pastikan apabila ada awan mengikuti satu kafilah, pasti ada satu orang yang dilindunginya di situ. Mungkin di kafilahmu ada seorang nabi. Maisarah berpikir, siapa ini? Ketika sedang berjalan, Maisarah merasakan ia memang tidak kepanasan. Lalu Maisarah mengatakan, hei Muhammad, adu lari yuk. Siapa paling kuat? Kenapa? Kita lari dari sini ke ujung sana. Kenapa? Dia ingin lihat siapa yang dilindungi oleh awan, saya atau Muhammad. Itu. Maka ternyata begitu adu lari, sengaja Maisarah memang gak kuat juga untuk mengejar Rasulullah. Rasulullah Maisarah ternyata nampak awan itu mengikuti Rasulullah SAW dan diceritakan kepada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah mengatakan, ini Nabi. Ini Nabi. Tanda Nabi. Masya Allah. Maka tidak langsung Siti Khadijah meminang Rasulullah dan menikahlah. Itu gambarannya. Masya Allah. Inilah kisah awal cinta Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Kemesraan yang sangat luar biasa. Akhirnya punten ada satu perkataan luar biasa. Ini kata-kata yang luar biasa. Wahai Khadijah. Kata Rasulullah. Kenapa engkau menerimaku? Kenapa engkau meminangku? Jawabannya, ya Muhammad, waktu menjadi Nabi. Karena aku begini diceritakan dari awal. Lalu engkau ini ada tanda-tanda kenabian yang aku lihat. Jadi lontaran Nabi itu sudah dilontarkan sebelum Rasul sebelum jadi Nabi. Lalu Siti Khadijah mengatakan ucapannya, kalimatnya yang diungkapkan oleh Siti Khadijah. Iya, kata Rasulullah, begitu ya? Iya. Tapi bagaimana kalau aku bukan Nabi? Lihat kata Siti Khadijah. Ya Rasul, ya Muhammad. Iya. Seandainya engkau bukan Nabi, engkau adalah suamiku yang terbaik. Dan aku akan setia kepadamu. Seandainya kau bukan Nabi. Tapi seandainya kau Nabi, jangan tinggalkan aku. Ajak aku selalu dalam perjuanganmu. Masya Allah. Siti Khadijah. Lalu kata Rasulullah, ya Khadijah, andai aku Nabi, maka aku akan tetap mengajakmu dan engkau akan menjadi pendampingku di dunia dan di akhirat. Seandainya
aku bukan nabi, aku tetap akan setia menjadi suamimu untukmu yang terbaik. Itu sudah dilontarkan. Maka setelah menjadi nabi, Masya Allah tabarakallah, yang pertama kali mendapatkan wahyu, perjuangan Siti Khadijah luar biasa. Bukankah 6 bulan Rasulullah mau menjadi nabi, Siti Khadijah selalu berangkat memberi makanan ke Jabal Nur? Bayangkan saja dari Mekahnya ke Jabal Nur diperkirakan 5 kilo. Belum lagi terjalnya ke atas. Dan usia Siti Khadijah sudah bukan di usia 20 tahun, bukan di 30 tahun. Tapi di usia 55 tahun harus naik ke atas. Memberi makanan kepada Rasulullah. Lalu pulang lagi, beri makanan lagi. Masya Allah, itulah perjalanan yang indah yang dilakukan Siti Khadijah demi cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cintanya luar biasa. Sampai akhirnya, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, dalam keadaan panik, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, apa yang terjadi? Biasanya kalau orang dalam keadaan panik, itu akan lari kemana-mana saja, kemana yang diinginkan oleh kakinya. Tapi tidak untuk Rasulullah. Saat dalam keadaan panik yang terfikir dalam pikiran Rasul ada Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka larinya adalah ke rumah, ke Siti Khadijah. Dan kata-kata yang sangat luar biasa. Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni, wasubbu alayya ma'ul bardah. Selimuti aku, selimuti aku. Itulah bagaimana Rasulullah sangat-sangat punten. Yakin kalau Siti Khadijah yang dapat menenangkan hatinya. Benar kan? Dalam keadaan ketakutan itu, Siti Khadijah memberikan nasihat yang indah. Lihat nih. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahimi wa innaka tukriyud dhaifi wa innaka tuksibul ma'dum wa innaka tu'inu ala nawaibil haq. Itu kan pujian kepada Rasulullah. Orang yang datang di atasmu itu, makhluk yang datang di atasmu itu, di jabal itu, pastinya bukan untuk membencimu karena engkau itu orang baik. Selalu menyambung silaturahim karena orang engkau ini adalah selalu menolong orang yang tidak punya, karena orang engkau ini adalah selalu menerima tamu dengan Masya Allah, dengan luar biasa. Pokoknya diungkapkan kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah. Punten. Ternyata salah satu kemesraan itu adalah seseorang pasangan yang selalu pandai punten mengungkap kebaikan pasangan hidupnya. Itulah gambarannya. Bukan mencari kekurangan-kekurangan pasangan hidup. Siti Khadijah mengangkat daripada kelebihan-kelebihan Rasulullah. Dan itu adalah nilai yang luar biasa buat Rasulullah. Kemesraan indah. Sampai ujungnya dibawa ke Waraqah bin Naufal. Sampai akhirnya Masya Allah menjadi Nabi. Dan Siti Khadijah memperjuangkannya sampai luar biasa. Saya percepat, saya persingkat. Iya. Perjuangan Siti Khadijah ini sampai wafatnya luar biasa. Dan Rasulullah tidak bisa menghilangkan memori, melupakan tentang Khadijah. Enggak. Sampai ada kata-kata yang luar biasa. Allah tidak pernah menggantikan posisi Khadijah di hatiku dengan istri-istriku. Masya Allah. Kata Rasulullah itu. Karena satu waktu Rasulullah SAW, Siti Aisyah sedang menyiapkan makanan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba Rasulullah SAW kedatangan temannya Khadijah. Dalam beberapa riwayat ada mengatakan halah saudaranya Khadijah. Tiba-tiba makan itu diserahkannya. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kemana daging ini? Sudah diserahkan sama fulana. Kenapa kau serahkan? Ada apa? Siapa dia? Berarti istimewa. Siapa dia? Jawabannya, innaha sahibatu Khadijah. Itu adalah temannya Khadijah. Masya Allah. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan Khadijah dengan istri-istrimu? Jawaban Rasul, demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah di hatiku. Masya Allah. Karena apa? Khadijah beda dengan kalian. Karena Khadijah menolongku saat orang membenciku. Karena Khadijah memberikan keturunan kepadaku saat orang menjauhkan dariku. Khadijah yang menenangkan aku saat dalam keadaan aku ini dalam keadaan punten kegoncangan. Subhanallah. Dalam keadaan resah. Dalam keadaan tidak tenang. Khadijah memberikan ketenangan yang luar biasa. Sampai dengan kata-katanya para ulama sering mengatakan, istri-istri Nabi itu bukan menggantikan Khadijah, tapi melanjutkan perjuangan Khadijah. Ini gambarannya. Istri-istri Nabi itu bukan menggantikan posisi Khadijah, tapi melanjutkan perjuangan Khadijah. Itu gambarannya. Bahkan, punten, satu waktu, Khadijah sudah wafat, kuburkan Rasulullah SAW. Itu sampai terkenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Lihat,
Apa yang terjadi? Saat Futuh Makkah. Sampai Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Tiba-tiba orang mengatakan, ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah istirahat di rumahku. Rasulullah katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ternyata Rasulullah tidak tinggal di rumah fulan, di rumah fulan, di rumah fulan. Di mana beliau pilih? Beliau pilih di salah satu gunung yang mungkin dulu namanya Jabal Ka'bah. Sekarang sudah tidak ada. Iya, di bangunan hotel. Kenapa Rasulullah mengambil di situ dan tenda di sana? Kenapa? Karena begitu melihat sebelah kanan, atau gini, ini Jabal Ka'bah ini, melihat sebelah kirinya, melihat Ka'bah. Masya Allah, melihat Mekah, karena di gunung. Tapi kalau melihat sebelah kanannya, itu dilihatnya itu adalah punten, makamnya Siti Khadijah. Masya Allah. Jadi kalau ngelihat tenda sebelah sini, ngelihat Ka'bah. Lihat ke belakangnya, itu siapa? Makam Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin mengikat kesuksesan yang namanya Makkah dengan Siti Khadijah. Seakan, wahai Khadijah, perjuanganku lihat Makkah sekarang sudah ditaklukkan olehku. Dan ini perjuangan yang membuat kita sukses dan berhasil. Kenapa? Karena awal yang berjuang dengan harta, dengan ketenangan itu adalah siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah tidak pernah terlupakan dalam hati Rasulullah SAW. Sehingga punten Rasulullah mengatakan semuanya hanya melanjutkan perjuangan Siti Khadijah. Caranya bagaimana? Pandai-pandailah bersyukur, mengangkat kebaikan pasangan hidup. Itulah yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Sehingga kemesraan itu terjadi. Ingat sekali lagi, kuncinya adalah kemesraan yang ada dalam rumah tangga adalah harus saling pandai mengangkat kelebihan daripada pasangan hidup masing-masing. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan Siti Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan semoga kita menjadi keluarga yang sangat indah. Mesra selalu. Dan jangan lupa kita bukan hanya ingin sukses di dunia tapi sukses di akhirat. Maka agar kita pulang bahagia bersama Cinta Quran Foundation ini. Masya Allah tabarakallah. Kita ada program Syiar Quran Project. Maka yuk kita infakkan harta kita. Wakafkan harta kita melalui Syiar Quran Project ini. Pastikan apa yang telah kita keluarkan menunggu kita di akhirat. Menjemput kita di akhirat. Sehingga kita pulang dengan membawa kebahagiaan yang sempurna. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah Washhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram, kok jadi harum? Tadinya harum, kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi. Serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih. Dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Hallo Leute, ich bin Haramita, ich wohne jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Ina Kemala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah. Dan kapan? Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya.
hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.